Saya setiap hari alat kelamin saya diemot sama istri saya. Apa itu tabu? Enggak. Karena nggak ada kegiatan zaman dulu. Iya betul. Ini saksinya tadi. Nah, istri bapak mau gak kalau ngemot alat kelamin bapak? Coba. Kapan terakhir ngemot alat kelamin bapak? Kapan bapak alat kelaminnya dimot sama istri? Kapan terakhir dimot? Ingat-ingat. Ini sekarang hari Jumat. Tanggal 18. Tanggal 10. Banyak bener. Ngemotnya terlalu dalam gue. Tadi saya tanya nih Pak. Pak, bapak kalau dimot alat kelaminnya di mana? Di tempat tidur dan di meja makan. Jadi di meja makan, sebelum dia pergi, bapaknya nih, pergi sama supir jalan, itu istrinya duduk di bawah Pak. Diemot dulu alat kelaminnya. Mot dulu. Sampai keluar. Alhamdulillah kata dia kan usianya 80 tahun, istrinya juga 80 tahun. Katanya istrinya seperti gadis usia 17 tahun. Ya betul? Lebih cantik. Kenapa? Karena dia sering minum makanan minuman bergizi tinggi. Bu, Pak, ingat gak zaman dulu neneknya ibu, neneknya bapak, kakeknya bapak, buyutnya ibu, buyutnya bapak. Zaman dulu ada Dufan gak? Gak ada. Ada gak? Bar karaoke ada gak? Gak ada. Apa yang dilakukan sama buyut kita? Tiap malam ML, tiap malam nenen, tiap hari romantis. Anaknya berapa buyut kita? Ada yang 10, ada yang 9, ada yang 7. Tapi kalau kita sekarang ngomongin begitu, katanya tabu. Tabu dari mana? Orang yang suka romantis, orang yang suka cinta kasih, orang yang suka terima kasih sama pasangannya. Jempol 2, duitnya banyak. Sekarang kan enggak, Bu. Ih, jorok dari mana? Orang buyut kita juga dulu enggak ada kegiatan. Tiap hari nenen, ML nenen, tapi kan rumahnya kaya raya. Neneknya bapak, buyutnya bapak kan tanahnya luas. Rumahnya jaraknya jauh-jauh. Ya betul? Enggak dempet. Sekarang Bu, rumahnya dempet, Bu, temboknya jadi 1. Temboknya cuma 1. Coba bayangin, Pak. Anaknya 1, anaknya 2, bahkan ada yang enggak ada anaknya, belum punya. Cicilan motor ada, cicilan mobil ada, cicilan rumah ada. Saya ngomong romantis. Nah, ibu coba romantis sama anak karena ibu gak ada suaminya. Bapak coba romantis sama pasangannya. Tadi saya tanya Pak, kakek-kakek usianya 80 tahun, dia seorang pelaut. Tadi yang nomor terakhir privat 10 juta. Apa yang bikin Bapak kaya raya? Apa yang bikin Bapak kaya raya? Apa yang bikin Bapak kaya raya? Apa jawabnya dia? Saya setiap hari alat kelamin saya diemot sama istri saya. Apa itu tabu? Enggak. Karena gak ada kegiatan zaman dulu. Iya betul? Ini saksinya tadi. Nah, istri bapak mau gak kalau ngemot alat kelamin bapak? Coba. Kapan terakhir ngemot alat kelamin bapak? Kapan bapak alat kelaminnya dimot sama istri? Kapan terakhir dimot? Ingat-ingat. Ini sekarang hari Jumat. Tanggal 18. Tanggal 10. Banyak bener. Ngemotnya terlalu dalam gue. Tadi saya tanya nih Pak. Pak, bapak kalau dimot alat kelaminnya di mana? Di tempat tidur dan di meja makan. Jadi di meja makan, sebelum dia pergi, bapaknya nih, pergi sama supir jalan, itu istrinya duduk di bawah Pak. Diemot dulu alat kelaminnya. Mot dulu. Sampai keluar. Alhamdulillah kata dia kan usianya 80 tahun, istrinya juga 80 tahun. Katanya istrinya seperti gadis usia 17 tahun. Ya betul? Lebih cantik. Kenapa? Karena dia sering minum makanan minuman bergizi tinggi. Sampai minder. Dia tuh kalau jalan sama istrinya katanya kayak jalan sama cucunya. Karena cucunya 80 tahun tapi usianya seperti umur 17 tahun. Halus wajahnya, cantik luar biasa, lebih muda. Karena hobinya dari muda sampai tua ngemot alat kelamin suaminya setiap hari. Dan duitnya gak ada serinya. Nah, coba Bapak praktekin. Coba ingat, kapan terakhir alat kelamin Bapak diemot sama istri? Kapan terakhir? Udah lama Pak tadi. Ya kapan? Masih ingat ya? Ada 1000 tahun yang lalu. Sekarang usianya 50? 55. 55? Berarti Bapak level 70? Ya. Harusnya kemarin dong terakhir. Dimotnya kemarin dong terakhir. Enggak, di pas ulang tahun Bapak. Ulang tahun kapan? Juli. Juli? 25 Juli. Saya tanggal 2 Juli. Bapak 25 Juli. 25 Juli. 1970. Jadi pada saat lahir, Bapak di bawah saya ya? Ya di bawah berapa bulan ya? 22 hari, 23 hari. 23 hari. Kan 2 Juli, Bapak 25 kan? 70. Jadi Bapak paksain gimana caranya, bisa nggak bisa? Mau gak nih kalau istri suruh ngomong alat kelamin Bapak kalau saya boleh tahu? Mau gak nih istri kira-kira? Mau. Mau. Nah udah itu. Bapak kalau manggil istri apa? Bunda. Bunda. Bun, kata Pak Haji, hajatnya Ibu kalau manggil Bapak apa? Ya. Kata Pak Haji, hajatnya ayah cair 10 miliar udah di depan mata, udah di depan. Bisa gak Bunda tiap hari ngemot alat kelaminnya ayah tiap hari? Di mana Pak? Di mana ya? Di tempat tidur plus sama di meja makan. Jadi kalau pas lagi ayah sarapan, Bunda di bawah meja ngemot sambil ayah sarapan. Jangan ada orang lain berarti ya. Ya. Kasih anaknya suruh jajan di Bandung. Bapak panggil anak Bapak. Ya. Kamu jajan di Bandung ya. Kasih duit suruh dia jajan di Bandung. Bisa gak? Harus bisa dan pasti bisa. Tiap hari Pak. Saya mau cair 10 miliar. Harus. Karena udah di depan mata kok. Namanya ilmu romantis. Cinta kasih, terima kasih, kasih sayang. Sampai keluar lagi. Hah? Sampai keluar. Sampai keluar. Kalau nggak keluar diganti pakai botol Sprite. Pelan-pelan bos. Bisa lah. Tapi itu pas lagi suci lagi haid juga. Kan Bapak diemot sama istri. Berarti kalau dia main kan nggak ngaruh bos. Emang alat kelamin Bapak dimasukin ke dia? Enggak. Alat kelamin Bapak diemot sama ibu. Ya. Kalau ibu main nggak apa-apa. Bisa gak gitu? Ya, bisa. Bisa ya? Mau gak minggu ini cair 10 M? Mau. Bilang sama ibu, Bun, kamu sambil ngemot ayah video call ya sama Haji Marco. Bisa? Tapi video call betul. Enggak. Umar, tambahin air Put. Lo yang mau video call malah yang aus. Enggak bos. Nanti lo mau cair bos. Cair. Pelan-pelan. Kan lo belum jalanin, ini kan ilmu baru. Selama umur lo 55 kali lu baru dengar kali ngomong gini. Ya. Emang enggak ada, adanya di zaman dulu nenek-nenek kita. Tapi kan enggak ngomong zaman dulu kan langsung praktek kalau zaman dulu. Kalau sekarang kan kita mesti kasih teori dulu. Zaman dulu langsung praktek, bos. Lo lihat zaman dulu deh. Anaknya 12.
tidak punya pembantu, tidak punya suster. Anaknya 9, tidak ada pembantu, tidak ada suster. Tapi anaknya sukses. Anaknya sukses. Jadi presiden, jadi menteri, jadi panglima, jadi kapolri, jadi pangdam, jadi kapolda. Lalu praktekin dulu. Bisa. Namanya ilmu cinta kasih sama terima kasih sama ilmu romantis. Bisa? Ya. Kalau ibu kan gak ada suaminya, ibu gak dipraktekin ya. Nggak boleh ya. Kalau ibu mau paling mesti nyewa beruang. Pakai beruang. Nanti saya kirim Haji Marco pakai itu topeng beruang. Kedua, bos paksain bisa nggak boleh julid sama nggak boleh gibah. Terangin bos, nggak boleh julid sama gibah. Biar pahalanya nggak hilang. Bapak Ibu, ilmu yang disampaikan Pak Haji, kalau sudah kita praktekin secara maksimal, optimal, kualitasnya, kuantitasnya, baik itu ibadahnya, sedekahnya, sudah kita jalani, tetapi kalau dua hal yang ditekankan Pak Haji tadi masih bersemayam di dalam hati Bapak Ibu sekalian, itu menjadi penghambat terkabulnya hajat. Maka harus disedot, biar keluar penghambatnya. Ya, penghambatnya apa tadi itu katakan Pak Haji? Gibah. Apa? Ngomongin orang. Ngomong dengan istri, ngomong dengan anak bungsu tentang anak yang nomor 1. Ngomong dengan istri tentang tetangga. Ngomong tentang petugas bank yang mau pasang plang. Itu namanya gibah. Ngomongin tentang orang lain. Walaupun yang diomongin benar. Itu namanya gibah. Orang yang diomongin, misalnya Bapak Ibu ngobrol, ngomong-ngomong, yang diomongin siapa? Pak Haji Marco. Diomongin Haji Marco itu gini. Kadang juga benar. Tapi kalau suatu saat Pak Haji Marco dengar diomongin oleh Bapak Ibu, kira-kira Pak Haji Marco jadi marah enggak? Marah, tersinggung. Ngapain ngomong-ngomong itu? Nah, kan benar kenyataannya begitu. Iya, kenyataannya. Itu namanya gibah. Tapi kalau ngomongin gak benar, itu namanya fitnah. Fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Jadi dosanya banyak, menjadi penghambat, penggugur pahala dari segala ibadah kita. Bubar pahalanya. Harusnya sudah menghantarkan hajatnya teraih di depan mata yang disampaikan Pak Haji tadi, seperti Bapak Ibu waktu kecil pernah main ular tangga. Pernah gak? Nah, mulai beranjak dari angka 1, 2, 3, 4, sudah sampai angka 97, awas ini, bahaya ini. Jangan sampai dapat angka 1. Gibah kita, masuk ke ekor ular. Nyampe nggak? Nggak nyampe, turun. Balik lagi ke bawah. Seperti itu dasarnya gibah. Kata Rasulullah, seperti kita suka makan bangkai saudara kita. Lebih-lebih lagi, kenapa pahala kita habis? Karena energi negatifnya orang yang kita omongin, dosa-dosanya, energi negatifnya ketarik ke dalam diri orang yang menggibah. Sementara energi positif Bapak Ibu ketarik ke orang yang diomongin, digibahin. Sehingga habis. Dosanya nambah, negatifnya nambah, positifnya hilang, pahalanya hilang. Jadi nggak punya kekuatan. Harus dibuang jauh-jauh. Yang kedua, apa tadi? Julid. Bahasa umumnya yang mudah dipahami kita, nyinyir. Lebih mudah lagi, sinis. Julid itu gitu. Melihat orang lain baik pun, kita tetap nyinyir, tetap sinis, tetap julid. Terlihat jelek-jeleknya saja. Baik, tapi kita ungkap tentang kejelekannya. Depan rumah, tetangga, renovasi rumah. Rumahnya jadi baik. Alhamdulillah tetangga saya bisa bangun rumahnya baik, beli mobil. Tapi dalam hati mungkin nggak ngomong, atau diomongkan dengan suaminya, dengan temannya, alah, bangun rumah paling ya kredit, punya angsuran aja, gaya-gaya, renovasi rumah, datangkan mobil baru, beli baru, paling gak nyicil. Nyinyir, julid, jelek-jeleknya jadi angkat-angkat. Ini menghapus pahala yang Bapak Ibu kerjakan tadi. Nah, yang terpenting adalah julid dan gibahnya itu, kalau sesama manusia masih manusia yang marah. Tapi julid, gibah, itu julidnya, gibah kita, tidak dengan orang lain, dengan diri sendiri juga